hubungannya dengan menulis dan traveling itu memang sangat jurnalistik. Ada yang perlu tanya-tanya, monggo kita berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya di sana mau apa dan pulangnya kapan? Kalau lagi backpack. Saat saya yang kelima, yang keenam ini paling fantasiru fil ard. Dan setelah engkau selesai melaksanakan sholat, maka segeralah traveling ke segala penjuru. Setelah sholat ternyata harus traveling. Kalau Idul Adha atau Idul Fitri itu kalau bisa jalannya dibuat berbeda antara berangkat sama pulang. Ya, kenapa? Ya, cari karunia rezeki Allah dan berzikir banyak-banyak supaya kamu sukses katanya. Jadi kunci sukses itu dua. Satu, tidak lupa sholat. Yang kedua, sering traveling. Dan orang melupakan kunci ini. Makanya ada istilah lain, silaturahmi itu membawa rezeki. Nah, cara bersilaturahmi pasti traveling, keluar rumah. Harus pergi ya. Pergi ke kampus lain, pergi ke komunitas lain, pergi ke organisasi lain. Semakin banyak organisasi Anda kenal orang-orangnya, intra maupun ekstra kampus, di kampus ini maupun kampus yang lain, maka 10 tahun yang akan datang hidup Anda akan sangat mudah. Sangat luas. Ilmu saja tidak cukup. Selain ilmu harus punya network. Kalau bahasa anak muda apa? Punya orang relasi atau orang dalam. Orang dalam itu bisa ada ketika kita banyak bergaul, berteman, berhubungan secara organisasi. Semakin banyak Anda berorganisasi, semakin Anda banyak lalu lintasannya, semakin punya banyak orang dalam. Itu kultur khas Indonesia. Pokoknya yang di wong jero, orang dalam segalanya mudah suksesnya. Ayat yang lain diantaranya ini betapa pentingnya traveling dan kenapa saya meyakini salah satu kunci yang paling gampang untuk kita masuk surga nanti adalah traveling. Ada banyak pintu itu surga. Salah satu pintu dikhususkan bagi orang yang suka traveling. Karena ayatnya banyak. Ada di surat Al-Mulk ayat 15. Ini malah lucu lagi ini, bukan lucu ya, keren pokoknya. Walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famsu fi manakibiha. Dan dijadikan bumi itu gampang bagi kamu, maka travelinglah ke segala penjurunya dan makan-makanlah. Jadi tugas manusia setelah sholat itu dua, jalan-jalan sama makan. Quran loh ini yang ngomong. Traveling dan kuliner. Apa? Traveling sama kuliner. Nah, barang siapa melakukan dua perintah Tuhan ini, insya Allah mudah masuk surga. Nanti malaikat tanya itu, siapa yang suka traveling? Saya. Siapa yang suka kuliner? Saya. Oke, masuk surganya duluan. Mending pilih itu daripada pintu mengizinkan suaminya poligami ya. Katanya dari pintu mana saja kamu buka gitu. Betul ya? Mas. Ini ada ayat lain Ar-Rum. Adakan perjalanan di muka bumi karena itu mudah bagimu. Ada banyak ayat, saya temukan ada 30-an lebih. Termasuk ayat tentang Isra Mi'raj. Ayat mengisahkan tentang hijrah. Ayat bahkan tentang haji dan umroh. Oke, yang kedua alasannya historis. Jadi mengembara, traveling, berkelana itu adalah tradisi para nabi yang dilanjutkan sahabat dan ulama-ulama
besar pada masanya. Nah, kenapa kita yang muda-muda ini tidak meneruskannya? Jadi dari Nabi Adam, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, sampai Nabi Muhammad. Bahkan ada satu Nabi yang memang kerjaannya di bumi adalah jalan. Siapa? Nabi siapa? Yang konon sampai hari ini masih hidup karena tugas. Ya? Nabi Khidir. Ada bukunya itu kalau ada cari di shopping. Sejarah Nabi Khidir. Nabi Muhammad itu bahkan umur 7 tahun sudah diajak pamannya berjalan dari Arab sampai Syam berdagang. Nabi Ibrahim itu dari Palestina sampai Mekah. Nabi Musa itu dari Palestina ke Mesir. Nabi Yusuf juga sama. Jadi nabi-nabi itu meneruskan tradisi dan ulama-ulama meneruskan tradisinya. Imam Syafi'i, bahkan terakhir Imam Bukhari itu berjalan dari Uzbekistan di sebuah kota yang namanya Bukhara itu sampai Baghdad Irak, sampai Mekah, sampai Madinah, sampai Mesir untuk belajar ilmu hadis. Syafi'i juga begitu. Diteruskan kemudian sampai Ibnu Battuta. Kalau teman-teman nanti ke Cina di Guangzhou, ada di situ makomnya Khalid bin Walid. Di tengah kota, di sebuah taman ada masjid yang sangat cantik. Lewat jalur sutra sahabat Nabi itu sampai di Cina pada masanya. Jadi alasannya historis. Kita mengikuti jejak para nabi, ulama, sahabat, tabi'in. Pasti pahalanya besar. Makanya kenapa traveler itu nanti gampang masuk surga. Yakin? Yakin? Yakin dulu ada ayatnya. Yang ketiga, buat saya traveling itu ada alasan psikologisnya. Kalau Anda ingin melatih mental Anda supaya tangguh. Yang kedua, mengendalikan emosi, bahkan tahu karakter orang. Ajaklah temanmu melakukan perjalanan minimal 3 hari. Ketahuan itu wataknya. Ngambekan gak? Atau panikan gak? Atau tenang? Ini gimana nih? Kita tersesat nih. Ini nggak punya duit nih. Ini sinyal putus harus kemana nih? Nah itu ketahuan, itu karakter asli orang. Apalagi kalau nanti berhubungan dengan bisnis. Ajak dulu jalan-jalan 3-4 hari. Anda baru pastikan menjalani bisnis dengan orang itu. Bener-bener mengasah bukan hanya fisik ketika kita traveling itu, tapi juga mental, emosi, ketangguhan kita diuji di situ. Itu alasan yang ketiga. Yang keempat, ya jelas, ini cocok dengan teman-teman yang lagi ada di sini. Apa alasannya? Ada alasan akademik di situ. Apa alasan saya itu? Sains itu menuntut namanya bukti, fakta, betul? Nah, apa gunanya kita pergi ke sana kemari, mengunjungi satu kota ke kota yang lain, pulau ke pulau yang lain, negara ke negara yang lain, benua ke benua yang lain? Sebetulnya informasi tempat-tempat itu atau destinasi itu bisa kita dapatkan di dunia maya atau di perpustakaan, entah digital atau yang fisik. Problemnya adalah ketika kita baru membaca, kita baru sampai tahap katanya. Apa? Katanya. Belum sampai tahu faktanya. Apa? Faktanya. Nah, logika ilmiah kita mengatakan kita ini sudah mendengar nih, sudah baca nih, sudah dengar ceritanya nih. Yuk, kalau ingin tahu bukti otentiknya, maka kita harus datang ke tempat itu, membuktikan sendiri. Ini hoax atau asli. Nah, traveling adalah bisa dijadikan bagian untuk uji riset yang paling mudah untuk menguji sesuatu itu faktual apa tidak. Bahkan kita tidak sekedar tahu
ceritanya, katanya, tapi tahu faktanya, berikut auranya, spiritnya, dan segala yang melingkupi di situ, ya. Dan itu kalau kita sebagai seorang jurnalis, antara riset pustaka dengan langsung ke lapangan, apalagi partisipasorit, pasti beda nanti cara penulisannya. Seperti buku-bukunya Agustinus Wibowo, .0 garis batas selimut debu. Itu karena dia hidup bertahun-tahun di Afghanistan, hidup bertahun-tahun di Kyrgyzstan, di Kazakhstan, di Uzbekistan yang banyak penuh konflik suku-suku di pedalaman. Tulisannya jadi hidup secara jurnalistik. Bahkan besok difilmkan. Kalau nggak salah yang .0. Yang ke-5, nah ini anak-anak sekarang tujuan ini tok gitu. Yang biasanya traveling ngapain? Mau healing. Kita rehat sejenak. Nah gitu katanya. Yuk healing yuk, rehat, pusing nih, rehat sejenak. Dan itu betul. Jadi kalau kita lagi suntuk, lagi bunek, pergilah. Ya, semakin jauh, semakin baik. Kenapa? Otak jadi segar, oksigen baru. Kalau otak itu penuh oksigen baru, terus ada kegembiraan. Nah, orang yang hatinya gembira, pikirannya tenang, mudah menyelesaikan masalah.